Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Ibhajul Mukminin. Kita masih membahas tentang bab haji. Bab haji. Sekarang kita sampai kepada satu sub pembahasan yaitu syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf. Disebutkan dalam kitab ini ya, eh, ada syarat-syarat tawaf. Ya, jadi tawaf itu memiliki syarat-syarat ya. Jadi syarat tawaf itu ada yang dikenal dengan tawaf ziarah, ada tawaf wada, ada tawaf kudum, ada tawaf tatawu atau tawaf sunnah. Kesemuanya itu ada syarat-syaratnya. Ya, kesemua dari tawaf-tawaf tersebut, dari macam-macam tawaf tersebut ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat. Ya, jadi tatkala kita melaksanakan tawaf di Ka'bah harus berniat. Niat tentunya dalam hati, ya, niatnya tentu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tawaf. Ya, apakah tawaf ziarah kah atau tawaf kedatangan atau tawaf wada misalnya dan eh, seterusnya. Jadi niat jadi kita tawaf itu bukan niatnya bukan untuk melihat-lihat sekitar Ka'bah, ya bukan untuk sekedar berkeliling-keliling di Ka'bah, tapi niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas. Ya, syarat yang kedua, tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Ya, jadi startnya kita memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad. Ya, jadi seandainya seseorang itu mulai bertawaf bukan dari Hajar Aswad, ya, misalnya setelah melewati Hajar Aswad baru dia mulai bertawaf, atau dia startnya itu mulai bertawaf itu dari Rukun Yamani, maka tawafnya itu tidak dianggap sah. Dia harus kembali dulu ke Hajar Aswad, lalu dia memulai tawafnya. Ya. Kemudian ketika dia memulai tawafnya dari Hajar Aswad, maka hendaknya dia harus sejajar dengan Hajar Aswad, lalu dia eh, menghadapkan semua badannya ke arah Hajar Aswad. Jadi dihadapkan semua badannya itu ke arah Hajar Aswad. Ya. Lalu dia memulai tawaf. Seandainya dia bisa mencium Hajar Aswad sebelum memulai tawafnya, maka disunahkan dia mencium Hajar Aswad. Ya.
ya, dengan mengecup, ya, mengecup Hajar Aswad dengan kedua bibirnya tanpa bersuara. Tidak bersuara, cukup saja menempelkan kedua bibir ke Hajar Aswad tanpa ada suara, tanpa ada suara kecupan. Ya, itu jika mampu kita mencium Hajar Aswad. Jika tidak mampu mencium Hajar Aswad, maka disunahkan kita untuk menyentuh dengan tangan kanan kita. Ya, menyentuh, memegang Hajar Aswad dengan tangan kita, lalu kita mencium tangan kita tersebut. Ya, ya, seandainya kita tidak bisa eh, menyentuh langsung dengan tangan kanan kita, maka kita bisa menyentuhnya dengan sesuatu, misalnya dengan tongkat, ya, misalnya dengan tongkat. Ya, boleh kita menyentuh dengan tongkat. Seandainya kita tidak memiliki tongkat, maka kita bisa eh, menyentuh dengan berisyarat, dengan mengisyaratkan tangan kanan kita ke arah Hajar Aswad, ya, ke Hajar Aswad tangan kita. Itu seandainya kita tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, maka cukup dengan isyarat saja. Ya, ya, yaitu dengan kita ketika kita memulai apa namanya ketika kita memulai bertawaf, maka kita membaca Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Yaitu kita baca ketika kita mulai apa namanya eh, ketika kita memulai bertawaf. Ya, ya, setelahnya kita membaca Allahumma imanan bika, ya, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca tatkala kita memulai tawaf. Ya, ketika kita tawaf, maka posisi Hajar Aswad itu berada di sebelah kiri kita. Ya, posisi Hajar Aswad berada di sebelah kiri kita. Tidak boleh posisi Hajar, maaf, bukan, maksudnya posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Tidak boleh posisi Ka'bah itu berada di sebelah kanan kita. Atau kita tidak boleh membelakangi Ka'bah ketika tawaf. Jadi sekali lagi, ketika tawaf, maka kita bertawaf yang mana Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Ya. Jadi kita bertawaf sebanyak 7 kali tujuh, 7 kali putaran. Kita mulai dari Hajar Aswad, ya, kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad, itu namanya 1 kali putaran. Ya, itu terus dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Jadi bermula dari Hajar Aswad dan kembali juga berakhir di Hajar Aswad, itu pada putaran yang ketujuh. Ketika kita tawaf, tidak ada doa-doa tertentu, tidak ada doa-doa tertentu yang di yang dicontohkan, ya, yang ditetapkan dalam syariat. Tidak ada doa-doa tertentu. Kita bisa berdoa dengan doa apa saja, dengan doa apa saja yang kita hafal, atau doa apa saja yang kita inginkan, silahkan, selama itu doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga ketika tawaf, maka kita disunahkan, diperintahkan untuk memperbanyak zikir, ya, berzikir, bertasbih, bertahmid. Ya, tasbih itu ucapkan subhanallah, ya, tahmid alhamdulillah, Allahu akbar, ya, atau dengan zikir-zikir yang lainnya, la haula wala quwata illa billah. Bisa juga kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Qur'an yang kita hafal, ya, atau yang kita baca misalnya, ya, atau dengan doa-doa yang lainnya. Kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Ini intinya, ketika kita tawaf itu jangan kita diam, ya, atau jangan kita berbicara-bicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Tapi kita sibukkan diri kita dengan zikir, ya, dengan memperbanyak atau membaca Al-Quran, atau memperbanyak doa. Ya. Dan ada hadis Rasulullah SAW, bosnya Nabi itu membaca doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, antara rukun dan Yamani dan Hajar Aswad, Nabi membaca doa
ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi Nabi membaca doa ini. Ya, kita pun juga disunahkan membaca doa ini. Ini khususnya antara rukun Yamani dan Hajar Aswad saja. Kita baca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ini yang kita baca sebaiknya antara eh, rukun Yamani dan Hajar Aswad, sebagaimana yang beliau Nabi baca ketika beliau melakukan tawaf. Ya, beliau juga membaca juga doa yang lainnya, ya seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'an li sunnati nabiyik. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan kami membenarkan kitabmu dan kami ikuti sunnah rasulmu. Ini juga bagus juga, doa ini atau zikir ini kita baca pada saat kita tawaf. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah tawaf itu dilakukan terus-menerus, tidak terputus, ya, tidak ada jeda antara putaran pertama dengan putaran kedua, tidak ada jeda, terus. Artinya setelah selesai putaran pertama, lanjut lagi putaran yang kedua. Ya, kecuali kalau misalnya capek, tidak tidak mengapa berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi. Ya, lalu melanjutkan lagi. Ya, jadi tidak boleh kita keluar dari barisan tawaf itu tanpa ada uzur yang dibenarkan. Ya, tanpa ada uzur yang dibenarkan tidak boleh kita keluar dari tempat kita melakukan tawaf. Jadi tawaf itu mesti dilakukan secara berkesinambungan, artinya terus menerus, tidak ada jeda, tidak ada pemisah di situ. Kecuali kalau ada uzur syar'i, maka bisa dia istirahat sebentar, misalnya karena capek, maka setelah itu dia melanjutkan lagi apa ya menyempurnakan tawafnya. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, seandainya misalnya wudhunya batal, maka dia boleh segera berwudhu kembali, lalu dia melanjutkan tawafnya, artinya menyempurnakan tawaf yang tersisa itu. Artinya tidak tidak mengulangi tawafnya dari tawaf yang pertama, cukup dia melanjutkan tawaf yang tersisa. Ya, seandainya wudhunya batal, maka segera dia memperbarui wudhunya. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian syarat yang keempat, ya sebagaimana tadi saya sampaikan, syarat yang keempat itu posisi Ka'bah itu harus berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Ya, tidak boleh dia membelakangi Ka'bah, tidak boleh Ka'bah itu berada di sebelah kanan seseorang, itu harus berada sebelah kiri, lalu dia memutar, ya, terus sampai ke Hajar Aswad lagi, dan sampai ke arah Hajar Aswad lagi atau garis Hajar Aswad itu, kemudian lanjutkan lagi pada putaran yang berikutnya. Syarat yang kelima, maka harus terpenuhi 7 putaran. Ya, harus terpenuhi 7 putaran. Kalau dia tawafnya cuma 5 putaran, 6 putaran, maka tidak sah. Jadi harus 7 putaran. Syarat yang keenam, harus suci, bersih daripada hadas, junub, dan najis. Jadi orang yang bertawaf itu maka dia harus suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya, suci daripada junub, ya, tidak boleh junub. Yang ketiga, tidak ada najis di pakaiannya atau di badannya. Ya, demikian ya terkait tentang syarat-syarat pelaksanaan tawaf. Ikhwatal Islam, azakumullah. Adapun sa'i itu tidak disyaratkan untuk bersuci. Ya, boleh sa'i dalam keadaan tidak bersuci, atau boleh dalam keadaan dia tidak berwudu. Ya, jadi boleh. Ya, hanya saja disunahkan untuk berwudu pada saat pelaksanaan sa'i. Sama juga dengan wukuf di Arafah, melontar jumroh, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya itu boleh tanpa tanpa wudu, kecuali tawaf maka harus dia bersih dari suci daripada najis, hadas ataupun junub. Ya, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya.
Kemudian disunahkan untuk bagi yang tawaf kudum ya, tawaf kudum itu orang yang baru datang ke Mekah untuk melakukan tawaf, diperintahkan untuk tawaf, maka disunahkan dia ketika tawaf, laki-laki ini khususnya laki-laki, yaitu menyingkap bagian kanannya sehingga lengan kanan itu kelihatan ya, dengan apa namanya, dengan merubah posisi kain ihramnya itu ya, tersingkap bagian kanannya, bagian lengan kanannya itu disunahkan ya pada tawaf kudum, ya pada tawaf kudum atau tawaf kedatangan ya, artinya pada saat datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh ataupun haji, maka disunahkan untuk melakukan tawaf kudum ya, eh, dengan menyingkap ya bagian lengan kanan itu kelihatan. Ini tapi ini khusus bagi hanya laki-laki saja ya. Adapun perempuan tidak. Ya. Jadi menyingkap lengan kanan atau memperlihatkan lengan kanan itu pada saat tawaf itu hanya berlaku pada tawaf kudum saja, tawaf kedatangan. Adapun pada tawaf wada, tawaf ifadah atau tawaf ziarah dan tawaf tatawu itu tidak ada, tidak perlu melakukan penyingkapan atau menyingkap lengan kanan pada saat tawaf-tawaf tersebut. Ya, begitu juga untuk ramal ya. Ramal itu berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf itu disunahkan bagi tawaf kudum saja. Adapun tawaf ifadah ya atau tawaf ziarah, tawaf sunnah atau tawaf apa namanya, tawaf wada itu tidak disunahkan untuk berlari-lari kecil, pada di putaran yang 3 pertama itu tidak disunahkan. Ya, yang disunahkan hanya pada saat tawaf tawaf kudum saja. Dan sekali lagi, pada saat tawaf kudum itu disunahkan untuk berlari-lari kecil ya sebanyak 3 kali putaran. Setelah itu putaran keempat, lima, enam, tujuh yaitu eh, berjalan biasa saja, biasa. Begitu, adapun mengingkap lengan kanan itu disingkap sampai selesai tawaf, sampai selesai 7 putaran. Setelah selesai 7 putaran, maka menutup kembali lengan sebelah kanan ya, dengan kain ihram bagi yang laki-laki. Setelah itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Bahkan disunahkan juga, lebih disunahkan juga sholatnya pas di belakang makom Ibrahim ya, sholatnya di belakang makom Ibrahim. Tentu yang orang yang sudah pergi haji dan umroh tentu tahu di mana letaknya makom Ibrahim itu. Di situ disunahkan. Tapi seandainya tidak bisa melaksanakan sholat sunnah di makom Ibrahim tersebut karena misalnya banyaknya orang, maka bisa dia sholat di tempat mana saja selama dia masih berada di dalam Masjidil Haram. Ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya, tawaf. Ya, kemudian sa'i. Apa syaratnya sa'i? Sa'i antara antara dari Bukit Sofa ke Marwah. Ya, syarat yang pertama saya ada niat ya. Jadi niat ya, niat untuk melaksanakan sa'i. Apakah sa'i umroh atau sa'i ibadah haji lillahi ta'ala semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya harus dihadirkan ya, niatnya bukan untuk apanya, berolahraga ya, bukan sekedar untuk melihat-lihat kondisi, tapi niatnya lillahi ta'ala melaksanakan ibadah sa'i karena perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, syarat yang kedua, sa'i adalah harus menyempurnakan sa'i yaitu 7 kali putaran. Ya tidak boleh 3, tidak boleh 4 putaran atau 5 putaran, harus cukup 7 sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, sa'i itu harus dimulai dari sofa. Ya, seseorang memulai sa'i dari sofa, kemudian ke Marwah itu dihitung 1 kali putaran, kemudian dari Marwah ke sofa dihitung lagi 1 putaran, berarti menjadi 2 putaran. Begitu seterusnya dan nanti berakhir di Marwah. Ya, dimulai dari sofa dan akan berakhir di
Marwah pada putaran yang ketujuh. Ya, itu terkait tentang syarat daripada sa'i. Ya, hanya tiga ya. Berbeda dengan tadi tawaf. Adapun tawaf itu syaratnya ada enam. Kemudian disunahkan atau dianjurkan untuk berzikir dan berdoa pada saat tawaf, pada saat sa'i dan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang dikerjakan baik orang yang umroh ataupun haji, maka disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari tasyrik, ya tanggal 10 juga hari raya, tanggal 9 juga yaitu hari Arafah, tanggal 10 hari raya Idul Adha, kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik yang disebut dengan ayyamun ma'dudat. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti zikir-zikir mutlak ya, atau namanya apa, takbir mutlak ya, atau takbir muqayyad ya, atau mutlak ya. Muqayyad itu setelah setelah apa namanya? Setelah sholat fardu kita bertakbir, takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak itu bertakbir eh, di mana saja kita berada selama 10 hari pertama, ditambah dengan 3 hari hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi di sini ada beberapa ayat ya yang memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi sekali lagi ya, ketika kita sa'i maka dianjurkan untuk juga memperbanyak tasbih, tahmid, takbir ya, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar ya, atau ucapan la ilaha illallah, atau la haula wala quwata illa billah, atau memperbanyak istighfar, atau memperbanyak doa dan zikir-zikir yang lainnya. Silahkan ketika kita melaksanakan sa'i. Ya, dan kita mengangkat tangan kita ketika kita berada di Bukit Sofa, lalu kita menghadap kiblat, kita mengangkat tangan kita selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketika berada di Bukit Marwah, kita pun juga berdoa menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, pada saat saya juga kita tadi disunahkan tadi memperbanyak baca Quran misalnya, atau berzikir, berdoa dan seterusnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila tawafu bil baiti wa bis safai wal marwati wa ramil jimar liiqamati dzikrillah." Sesungguhnya tawaf eh, di Ka'bah itu ya disyariatkan, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian melontar jumroh disyariatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat kebesaran Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, barangkali ini terkait tentang apa namanya sa'i. Oh ya, sa'i juga apabila seseorang berada di tanda lampu hijau ya. Ya, lampu hijau itu adalah di apa namanya, di pertengahan sa'i itu ya, tempat sa'i itu ada lampu hijau itu yang ada di atas, maka disunahkan kita memperkencang kita punya lari, kecuali perempuan. Adapun perempuan tetap berjalan biasa, adapun laki-laki diperintahkan untuk mempercepat, eh, disunahkan untuk mempercepat langkahnya, atau ya mempercepat artinya ya mempercepat langkahnya ya, mempercepat langkahnya pada ketika berada di bawah daripada lampu hijau itu ya, lampu hijau ini terkenang ya, pada ketika itu Siti Hajar ketika itu beliau ketika berada di lembah itu, di lembah itu, di lembah tersebut, maka beliau mempercepat langkah beliau. Oleh karena itu
kita pun juga disunahkan untuk mempercepat langkah pada saat berada di bawah lampu hijau di tempat atau di mas'a, tempat melakukan sa'i. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang syarat-syarat eh, apa namanya tawaf, syarat-syarat sa'i dan zikir dan doa pada saat kita melaksanakan manasik ibadah haji, diantaranya pada saat tawaf, pada saat kita sa'i, pada saat melontar jumroh, dan pada saat ibadah-ibadah yang lainnya. Demikianlah ikhwatal Islam razakumullah ya terkait tentang apa namanya pembahasan kita ya terkait tentang tawaf dan sa'i. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Kami buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau bertanya seputar tawaf dan sa'i, dipersilakan. Ya, ada yang bertanya seputar tawaf dan sa'i? Ya, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan kita bisa amalkan, dan semoga kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Yang belum, semoga dimudahkan langkahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun yang sudah, mudah-mudahan bisa berhaji lagi untuk kedua kalinya atau untuk kesekian kalinya. Ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah ya, dan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga dengan usaha-usaha. Insya Allah Allah akan mudahkan langkah-langkah kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan semoga keluarga kita yang sekarang ini melaksanakan ibadah haji sekarang ini ya, yang masih di Mekah misalnya, yang semoga ibadah haji mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda bahwasanya tidak ada balasan ya la jaza al-hajju al-mabrur la jazaun illa al-jannah. Ya, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, maka tidak ada balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum kepada para peserta kajian fikih yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunan kita semuanya. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Demikianlah kajian kita ini. Ini ada rekamannya, silakan di-share bagi yang mau men-share-nya, silakan yang diulang-ulang untuk didengarkan bagi yang ingin mengulang-ulang untuk didengarkan kajian kami ini. Baiklah, kami undur diri. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.